Oke teman-teman, selamat datang di Home Property dan kali ini kita akan mereview sebuah properti di Karim Townhouse. Lokasinya ada di dalam Ring Road. Jadi spesial banget karena dekat dengan mall ya, Jogja City Mall. Lalu di depan perumahan ini itu juga ada cafe ya. Dan ini kawasan elit juga ya di area Jalan Kabupaten. Langsung aja kita masuk ke rumahnya, kita lihat-lihat dalam rumahnya yang tentunya seru banget. Ayo. Oke teman-teman, kita sudah masuk di perumahan ini dan ketika kita masuk, ini langsung ada unit-unitnya. Di sebelah kiri ini ada Fasum, fasilitas umum, dan ini unik ya untuk fasilitas umumnya. Di atasnya itu ada musola, di bawahnya tempat parkir. Berarti tempat parkir ini khusus buat penghuni atau tamu-tamu yang bertamu di tempat ini gitu. Nah ini musolanya ya teman-teman, bisa langsung naik ke atas ya. Terus di bawahnya itu ada kamar mandi, ada tempat wudhu. Jadi kalau mau wudhu langsung di situ, sholat langsung tinggal naik ke atas. Kita show unit dulu yuk ke rumahnya ini. Nah, explore sedikit mengenai depan ya. Jadi di sini itu disediakan jalan umum, lebarnya sekitar 6 meter untuk jalan umumnya ini. Lalu untuk masuk ke sini ya, ini rata teman-teman. Tinggal naik dikit, mobil masuk di sini, satu mobil. Ini bisa buat parkir motor, bisa buat nyuci motor juga karena sudah disediakan kran di situ ya. Dan di depan sini ada partisi ya, ini buat tanaman ya, jadi kesannya hidup di rumah ini. Di atasnya ini ada kanopi, kanopinya itu dari kaca ya. Ini kaca beneran, ini kaca beneran, bukan solar tuf ya. Kalau solar tuf itu lembek, ini kayaknya kuat ini. Jadi motif kacanya itu dibikin burem ya, matahari tetap bisa masuk, cahaya matahari tetap bisa masuk, jadi menambah kesan bahwa ruangan ini jadi luas gitu ya. Lanjut ke sini. Di sini ada tempat duduk. Jadi kalau mau bertamu santai gitu ya, kita bisa duduk di sini sambil ngobrol sama tetangga ya, sambil smoke juga ya, karena ini di area outdoor ya. Apalagi kalau malam pasti sejuk banget gitu ya. Yuk kita masuk ke rumah. Ya, masuk ke dalam rumah. Rumah ini sudah dilengkapi dengan kunci smart key ya. Jadi nggak perlu lagi pakai kunci, tinggal pakai sidik jari atau pakai kartu ya, atau pakai kode. Nah, sekarang kita explore nih dalam rumahnya ya. Di sini untuk pintunya ini dari kayu ya, jadi cukup kuat juga. Untuk pintunya ini juga berat ya teman-teman. Terus jendelanya ini dari aluminium warna hitam, dan ini juga tiga-tiganya bisa dibuka. Model bukanya geser seperti ini ya teman-teman. Ini juga sama ya, geser seperti ini, dan saya rasa yang di pojokan situ juga sama geser. Terus teman-teman, kalau beli rumah ini itu full furnish dan bisa request juga. Misalnya nanti akan saya tunjukkan di bagian dapurnya. Nah, di sini ada colokan dan juga sudah ada saklar. Cuman ini sayangnya unit ini masih belum dipasang listrik ya. Tapi nanti kalau udah dipasang listrik, listriknya ada di situ gitu. Di depan ada sofa letter L
Di sini juga udah ada buffet kecil ya, teman-teman. Di sini ada meja. Jadi kalau kita bertamu bisa langsung di sini dengan view taman belakang, meja makan dan juga dapur gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari lantainya ini juga ya, untuk lantainya motifnya abu-abu. Saya suka warna abu-abu grey ya. Dan langsung kita eksplor ke dapurnya. Oke, pertama, dapurnya ini sangat minimalis ya, tapi sudah melengkapi semua karena di sini sudah ada sink dan teman-teman juga bisa request kompor di sini karena di sini belum ada exhaustnya ya, makanya tadi pas saya cek loh kok gak ada kompornya, ternyata bisa request kompornya di sini karena ini unit percontohan, jadi kompornya nggak ada. Ini semuanya bisa dibuka ya, untuk lemari-lemarinya bisa dibuka, soft opening juga ya ini. Di atas sini juga bisa dibuka ya teman-teman, jadi bisa buat nyimpen sesuatu barang. Ini bisa dibuka juga teman-teman ya, dan ini soft opening juga. Wah, ini bakalan jadi penyimpanan yang cukup luas sih. Oh sorry, ini sebenarnya bisa buat tempat kulkas ya itu. Dan dapurnya disertai dengan view taman, terus untuk meja makan juga ada di sini. Jadi kita makan di sini itu bisa langsung ada tamannya. Bonus kucing ya teman-teman. Jadi bisa jadi teman kita makan nanti ya. Warna dari mejanya pun juga sama dengan warna kucingnya. Mantap. Oke, kita langsung masuk ke tamannya ya, karena tamannya ini dari tadi cukup menggoda sih. Letaknya di samping dari ruang makan. Nah, begitu masuk ke taman ini langsung seger ya teman-teman, karena memang di dalam harusnya dikasih AC, tapi ini kan listriknya belum ready ya, jadi ya masih masih panas gitu. Nah, di taman ini sudah ada pohon pisang-pisangan, cuman ini nanti bisalah dirawat ya, jadi lebih bersih lagi, karena ini daun-daun yang tua itu harusnya dipotongi gitu. Di sini kalau misalnya teman-teman mau menyiram tanaman, itu juga sudah disediakan, ada keran dan juga ada stop kontak ya, buat kalau misalnya teman-teman mau ngecas HP di sini, kongko-kongko di sini gitu. Kan harusnya ada cop-copan ya. Oke, kita langsung explore di kamarnya. Rumah ini itu ada 3 kamar ya. 2 kamar tidur di bagian bawah dan juga 1 ada di bagian atas. Nah, kalau model dari rumah ini itu lantai 2 tapi nggak semuanya tertutup ya. Jadi teman-teman, ceilingnya ini langsung terhubung ke lantai 2 ya, dengan ornamen lampu yang ini menambah kesan yang hangat sekali gitu ya. Jadi ini langsung terhubung ke lantai 2. Lantai 2 nanti akan kita explore lebih jauh karena itu tempat favorit saya untuk kerja. Sekarang kita masuk ke kamar sini dulu, yang view-nya langsung ke taman ya. Nah, masuk ke kamar ini sudah disediakan tempat tidur ya. Luas dari kamar ini ya kira-kira 3x3 ya, 3x3. Di sini sudah disediakan lemari juga teman-teman. Ingat, ini full furnish ya, dan saya suka sama model lemarinya ini, cukup sederhana, simple, dan ini juga kesannya itu kayak zaman dulu gitu ya. Terus ini ada penyimpanan ya. Ini kamar tidurnya juga, ini senada ya dengan lemarinya ya ini teman-teman. Kebetulan juga saya lagi cari ide buat tempat tidur di rumah saya ini ya. Ternyata ini bagus banget sih ya. Terus di sini ada tempat
penyimpanan sekaligus meja juga ya. Ini bisa dibuka. Di sini ada kacanya juga ya. Jadi kalau buat anak teman-teman yang cewek gitu ya, mau dandan ya bisa di sini gitu. Untuk kelistrikan semua lengkap. Ada ada saklar, colokan di bawah ya. Terus ya sudah itu untuk kelistrikan. Di sini nggak ada lagi ya. Sekarang kita explore ke kamar sebelah. Oke, kita masuk ke kamar utama. Ini master bedroomnya ya. Nah, untuk di sini, ini bukan master bedroom karena ini lebih sempit ya, karena ketutup sama ruangan ini yang difungsikan sebagai kamar mandi di bagian tengah rumah ini gitu. Nah, di sini ini sudah disediakan saluran-saluran untuk pasang AC, colokan juga sudah ada untuk AC. Di sini ada jendela yang view-nya langsung ke tempat parkir ya, cuman jendelanya itu kecil. Di sini juga sudah ada meja ya. Mejanya ini warnanya oranye. Lagi-lagi sama kayak si empusnya ini ya. Terus di sini udah ada juga lemari. Nah, lemarinya ini nggak seragam sama kayak yang di kamar sebelah sih ya. Harusnya kalau bisa dibikin seragam sih lebih oke. Ini kayaknya bisa sih, masih cukup sih untuk lemari yang sebelah itu ditaruh di sini gitu. Nah, untuk sini dapat bedroom juga, cuman nggak terlalu lebar ya untuk kasurnya, karena memang ruangannya udah kemakan sama kamar mandi yang langsung kita aja lihat yuk. Kamar mandinya juga unik teman-teman ya. Satu lagi ini colokannya saklarnya ada 2, jadi kita bisa mainin lampu di sini lebih bagus lagi gitu. Masuk ke kamar mandi. Ini kenapa kok nggak ada pintunya ya? Karena pintunya itu ada di sini teman-teman. Nah, di sini. Jadi kalau kita mau mandi pakai shower yang ruangannya nggak terlalu luas ya, paling cuma setengah meter aja ini, setengah meter. Terus ini ala-ala hotel gitu ya. Ini. Nah, terus untuk buat buang air besar bisa di sini, dan ini juga nggak terlalu luas ya. Untuk klosetnya di sini ada buat kalau mau cuci muka, tinggal nanti di sini dikasih kaca ya. Ini sudah ada kabel listrik juga kalau mau disambungkan dengan kaca ya. Dan ini juga ada stop kontak. Di atas juga sudah ada exhaustnya. Lengkap untuk kamar mandi ini, meskipun ya sempit ya untuk kamar mandinya, dan dari sisi keramik dan lain-lain sebagainya ini dibikin beda dengan keramik yang di bagian ruang keluarga, ruang tamu, dan juga ruang makan gitu. Nah, keluar dari kamar mandi ya, ini ada partisi yang dibuat dari besi. Partisi ini memisahkan antara ruang dari kamar mandi dan tangga untuk naik ke lantai 2. Tangganya nggak begitu luas, tapi ini sudah cukup sih. Ya, lebarnya sekitar 60 cm ya, tidak lebar banget, tapi ini sudah proper sekali. Di sini ada stop kontak lagi, ada saklar lagi untuk lampu yang ada di sini dan juga di atas ini. Gitu. Yuk kita naik ke lantai 2. Nah, kita sekarang ada di lantai 2 ya. Di sini ada partisi yang dibuat dari besi. Ini buat pengaman ya, supaya nggak langsung jatuh penghuninya. Terus di sini ini ruang penghubung antara lantai 2 dengan bawah ya, dengan lantai 1. Dan uniknya keramik di bawahnya ini ya, ini pakai granit sih, bukan keramik ya. Dia beda, motifnya beda dengan yang di bawah. Di sini dia memakai
motif kayu, jadi kesannya hangat di atas ini. Tempat favorit saya mungkin akan di sini, karena di sini sudah ya, ini kalau penataan ruang ya kita bisa sesuaikan sendiri lah ya. Di sini ada sofa, ya kita bisa duduk santai di sini, ya bisa santai lah ya. Terus di sini adalah tempat favorit saya untuk kerja, karena ada mejanya juga ya. Wah, ini cocok ini kalau mejanya bisa di adjust ketinggiannya ya, naik turun. Jadi nggak duduk terus kerjanya. Itu ditambah treadmill di bawah, kita kerjanya bisa sambil jalan-jalan. Definisi kerja sambil jalan-jalan bisa di sini kalau kita pakai treadmill ya. Terus di sini ada buffet buat tempat penyimpanan. Misalnya kita mau simpan buku di sini ya, simpan laptop dan lain-lain sebagainya, itu bisa di sini. Ya, saya nggak sendirian, sekali lagi ditemani sama si kucing oren ya, yang warnanya sudah mirip dengan lantainya gitu. Oke, kita masuk ke kamar yang di lantai 2 ini ya, kamar yang ketiga berarti ya. Nah, untuk kamarnya ini mirip seperti lantai yang pertama tadi, kamar yang pertama yang kita review tadi. Ya, dimana dengan dengan bedroom yang sama juga ya, terus kemudian dengan meja yang sama, lemari juga sama ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah ini tuh semua perabotnya itu sudah tercustom dengan baik ya. Ini kita review sedikit untuk lemarinya. Lemarinya ini yang paling unik itu dari ini, aksennya ini ya teman-teman. Jadi ini itu dari rotan ya, yang ditata rapi seperti ini. Terus ini pun juga sama seperti ini motifnya. Oh ya, sama ya, motifnya sama. Ada di mejanya kecil juga. Di sini ada laci penyimpanan ya, ada 4 laci penyimpanan di sini. Ini buat gantung baju ya, terus ini buat penyimpanan juga. Ini lemari yang didapatkan di sini. Lalu di sini ada ruang untuk rias ya. Barangkali teman-teman punya istri, langsung riasnya di sini gitu. Sudah disediakan kaca, dan ini ada ruang tempat penyimpanan juga. Ini ada tempat penyimpanan, ada laci juga. Jadi wah, ini feels like home. Teman-teman beli rumah ini langsung bawa koper aja, langsung udah bisa tidur di sini. Oke gitu teman-teman, untuk review di perumahan Karim ya, Karim Townhouse. Dan rumah ini itu lebar depannya itu 7 dan ke belakangnya itu 13,3 meter ya, dan luasnya berarti sekitar 93 meter persegi untuk tanahnya. Plus ya semuanya ya, fasilitas yang didapat, ada musola, ada tempat parkir umum, ada pengamanan ya, yang gerbangnya selalu tertutup. Jadi di sini privasi itu terjaga banget. Nah, rumah ini dijual dengan harga berapa? Dimana fasilitasnya itu di tengah kota ya, di dalam dari ring road, dekat dengan mall, Jogja City Mall, dekat dengan Malioboro juga, dekat dengan kampus juga ya, dan pasar di sini juga dekat tentunya. Tempat makan juga banyak di sini ya. Kalau teman-teman keluar dari perumahan ini, depannya itu langsung tempat makan, kafe, tempat nongkrong dan lain-lain sebagainya. Rumah ini dijual dengan harga mulai dari 1,6 M di tengah kota, ingat, dengan fasilitas yang tadi sudah kita review, full furnish. Tentunya ini harganya cukup affordable banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli rumah ini, teman-teman bisa langsung hubungi kontak kita di deskripsi video di bawah ini. Sampai ketemu di review-review berikutnya. Bye-bye.